Halo guys, kali ini, Mimin akan melanjutkan alur cerita dari manhwa yang berjudul Kembalinya Sang Villain Terkuat. Buat yang belum nonton part sebelumnya, silakan cek di playlistnya ya. By the way, makasih banyak buat kalian yang sudah support Mimin sampai sejauh ini dengan berkomentar dan like di setiap video di channel ini, terutama kepada komentar pertama di channel Dokter Cerita dari Manusia B5E. Doni Febri 692, Iketut Gede Brahmaya, Masput BC4HX. Bikin Mimin tambah semangat untuk terus upload. Terima kasih sudah support channel ini dengan berkomentar atau like. Semoga rezeki kalian lancar dan mengalir deras. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Saat ini pertarungan masih terus terjadi antara Chu Xiu dan kaisar tersebut. Namun, Chu Xiu cukup kesulitan saat melawan wanita itu. Dia, yang memiliki kekuatan konstitusi primordial, bisa dihempaskan begitu saja oleh kaisar yang memiliki realm yang sama dengannya. Hal tersebut jelas tidak masuk akal. Bahkan meskipun wanita itu adalah seorang kaisar, hal itu sama sekali tidak menyurutkan semangat bertanding dari Chu Xiu. Baginya, mata untuk mata dan nyawa untuk nyawa, itulah cara dia bertanding. Tidak lama kemudian, Chu Xiu kembali kewalahan, padahal dia sudah menggunakan sword intent yang ternyata diimbangi dengan mudah oleh kaisar wanita tersebut. Namun, pada akhirnya, lantai ke-98 tersebut berhasil ditaklukkan setelah Chu Xiu berhasil membunuh kaisar tersebut. Begitu melewati musuh tersebut, entah kenapa Chu Xiu justru melupakan semua kejadiannya begitu saja. Dia sama sekali tidak ingat mengenai musuh yang sudah berhasil dia kalahkan sebelumnya. Tentu saja, dia memilih mengabaikannya karena ada hal lain yang harus dia lakukan. Chu Xiu melihat 4 prasasti, dan dia harus memilih salah satunya. Dia memilih, dan kemudian dia mendapatkan pemberitahuan untuk mempelajari teknik berpedang selama setengah hari. Latihan tersebut bisa meningkatkan skornya kalau dipelajari semakin lama dan semakin dalam. Chu Xiu tentu saja mengerti, dan segera meminta bantuan sistem untuk menggunakan poin terobosan guna mempelajari teknik berpedang. Teknik itu terus dipelajari hingga dia berhasil menguasai 1000 teknik. Di dalam hatinya, Chu Xiu menyadari bagaimana kehidupannya berbeda kali ini. Sistem memiliki kemampuan untuk melakukan terobosan, ditambah adanya konstitusi suci primordial dan sword intent pembunuh langit. Sehingga, dia harus bisa memanfaatkan sepenuhnya semua keunggulan itu. Konstitusi suci primordial membuat tubuh tidak terkalahkan, sword intent pembunuh langit memiliki bilah yang tak tertandingi. Masalahnya sekarang adalah bagaimana cara mengeluarkan serangan dengan memanfaatkan semua keunggulan itu. Chu Xiu kemudian mengingat Heavy Blade, hanya senjata itu yang bisa membuatnya mengeluarkan seluruh keunggulan sword intent pembunuh langit dan konstitusi suci primordial. Dia kemudian mulai menggunakan pedang yang sangat berat itu. Namun, Chu Xiu begitu puas melihatnya. Dia yakin tidak akan ada musuh yang bisa menghindari serangan mengerikan semacam itu. Teknik itu sangat hebat dan layak menghabiskan 1000 poin terobosan. Teknik itu memberikan serangan yang luar biasa, dan bisa mendekati musuh dengan cepat sekaligus mengeluarkan tebasan penghancur. Kemudian, di alun-alun Taisu, Qiming mulai bicara pada Chu Xiaoran mengenai Chu Xiu. Dia ingin tahu apakah, menurut gadis itu, Chu Xiu bisa mencapai lantai 80 dan mendapatkan Emperor Sylvain untuk menyembuhkan ibunya yang keracunan. Sedangkan dirinya justru mungkin bisa mendapatkan beberapa obat dari BBMD kalau saja dia mendengarkannya. Apalagi sekarang sudah hampir 10 hari, Chu Xiu belum juga keluar dari menara. Dia mungkin sudah lama mati di dalam sana. Lagi pula, setiap menara terbuka, ada murid yang meninggal. Chu Xiaoran tidak mempedulikannya dan bahkan menyuruh pria itu untuk tidak lagi menyentuhnya. Di dalam hatinya, dia berharap pria itu baik-baik saja di dalam menara. Tidak lama kemudian, lonceng berbunyi sebagai tanda bahwa Chu Xiu, yang merupakan murid dalam puncak Yunxia, sudah mencapai lantai 90 dan saat ini berada di tingkat Sea of Consciousness. Saat itu, semua orang terkejut melihatnya, sedangkan Chu Xiaoran begitu senang melihat Chu Xiu keluar dari menara. Dia segera meminta maaf karena sudah membuat Chu Xiaoran menunggu. Gadis itu lega karena pria itu bisa keluar dengan selamat. Saat itu juga, banyak orang memujinya dan bahkan meminta tanda tangannya. Di dalam hatinya, Chu Xiu mengingat bagaimana dirinya yang dulu selalu mendapatkan sumpah kematian dari semua murid yang bertemu dengannya. Namun, sekarang semua orang mendadak memanggilnya dengan sebutan saudara. Baginya, pilihan jauh lebih penting daripada sekadar bekerja keras saja. Chu Xiu menyadari bahwa kejahatannya di masa lalu memang terlalu kejam dan juga dilakukan dengan terang-terangan. Waktu itu, dia memang masih terlalu muda untuk menyadari semuanya. Penjahat memang seharusnya tidak menampakkan diri dan melakukan kejahatan secara diam-diam. Saat itulah tiba-tiba Huang Lo dan Moyan datang untuk memberinya selamat. Moyan juga mengatakan bahwa sang guru kunci ingin bertemu dengan Chu Xiu. Dia mengajak pria itu untuk ikut bersama mereka. Tidak lama kemudian, mereka semua sudah berada di istana Taisu, dan Chu Xiu memberi salam pada sang guru dan juga guru kunci. Tai Suji mengaku senang karena ada seorang murid yang berhasil menembus batasan kuno.
dia juga memuji pencapaian Chu Xiu yang luar biasa. Chu Xiu, yang memecahkan rekor Tanah Suci, secara terang-terangan bertanya apakah dia akan mendapatkan hadiah sebagai imbalannya. Di dalam hatinya, dia tidak akan mengabaikan kesempatan seperti itu. Saat itu, Qiangdi segera menuding Chu Xiu sebagai murid pengkhianat yang bersikap tidak sopan. Namun, Tai Suji segera menahannya dan bertanya pada Chu Xiu mengenai hadiah yang dia inginkan. Chu Xiu menginginkan 1000 Medicinal Spirit Milk, Body Divine Flower, dan Soul Invent Demon Fruit. Dia juga mengungkapkan bahwa salah satunya pun tidak akan menjadi masalah. Tentu saja, Qimengdi yang mendengarnya menjadi sangat kesal melihat bagaimana serakahnya pria itu. Saat itu, Tai Suji mengatakan bahwa ruang persenjataan Tanah Suci memang memiliki banyak harta karun, tapi tidak ada barang yang disebutkan oleh Chu Xiu. Dia berencana untuk mengirimkan seseorang untuk membantu Chu Xiu mencarinya, hanya saja hal itu akan membutuhkan waktu yang dia sendiri tidak akan bisa memastikannya. Chu Xiu rupanya bersedia untuk menunggu. Di dalam hatinya, dia senang karena Tai Suji lebih mudah untuk diajak bicara. Dia ingin menggunakan Heavenly Weeping Mother dan segel samsara padanya untuk mengendalikannya. Diam-diam, Chu Xiu berhasil melakukannya tanpa diketahui oleh Tai Suji. Sistem juga mengungkapkan bahwa target bisa menerima segel tersebut kapanpun. Segel itu juga bisa digunakan kepada maksimal 2 orang di waktu yang bersamaan. Chu Xiu tentu terkejut mendapatkan informasi tersebut. Chu Xiu, yang sudah membayangkan, dibuat tersadar oleh sistem yang mengetahui pikiran jahatnya. Namun, atas pemikirannya untuk memanfaatkan Tai Suji dan Qimengdi sekaligus, dia justru mendapatkan hadiah berupa pil Refining Squid. Pil tersebut bisa digunakan untuk memurnikan pil yang dibagi menjadi 3 tipe, yang kalau digabungkan bisa menciptakan pil level tertinggi, yaitu pil Refining Emperor. Chu Xiu senang mendapatkan hadiahnya karena baginya, seorang penjahat yang tidak bisa menggunakan racun tidak akan bisa disebut penjahat. Di lain sisi, Tai Suji memberinya harta karun Atrigram yang bisa memperkuat energi vital sampai maksimal. Dia berharap Chu Xiu menggunakannya dengan baik. Setelah mengucapkan terima kasih, pria itu pergi dari sana. Namun, di lain sisi, Tai Suji bisa merasakan bahaya yang akan datang. Dia curiga ada seseorang yang merencanakan hal buruk padanya, namun dia menduga itu karena dirinya terlalu lama mengisolasi diri, yang membuatnya jadi terlalu sensitif. Akhirnya, dia memutuskan untuk berjalan-jalan keluar. Di lain sisi di dalam kapal terbang, Chu Xiu meminta semua orang untuk keluar dari ruangan karena dia perlu berbicara dengan Qimengdi. Walau awalnya berkata jangan, tapi pada akhirnya wanita itu membiarkan semua orang keluar ruangan. Chu Xiu kemudian menggunakan jurus Sound Insulation. Akhirnya, Chu Xiu bisa berduaan dengan Qimengdi. Dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan indah itu. Tentu saja, Qimengdi segera tersinggung karena dia mengira Chu Xiu ingin merundungnya lagi. Dia kesal karena Chu Xiu memperlakukannya sebagai alat. Chu Xiu kemudian bertanya apakah menurut sang guru saat ini dirinya sedang bernafsu. Chu Xiu kemudian bertanya apakah Qimengdi ingin mendapatkan lagi kultivasinya. Wanita ini tentu saja segera mengiyakan. Chu Xiu kemudian memberikan sebuah item yang bisa menyembunyikan kultivasi wanita itu dengan sempurna, bahkan Tai Suji pun juga tidak akan mengetahui kultivasinya. Qimengdi sulit mengakui, tapi trik persembunyian Chu Xiu ternyata lumayan juga. Selama ini, setelah mereka melakukannya, di tubuh Chu Xiu pasti terdapat jejak tidak biasa dari aura surgawi. Tapi dia bisa menyembunyikannya dengan baik, bahkan guru suci pun tidak menyadarinya. Di dalam hatinya, Qimengdi lega karena pria itu memiliki trik persembunyian. Karena kalau tidak, semua orang pasti akan mengetahuinya. Qimengdi kemudian ingat kalau Chu Xiu membicarakan tentang mendapatkan lagi kultivasinya. Dia ingin tahu mengenai syarat dan ketentuannya. Saat itulah Chu Xiu memberinya sebuah barang dan memintanya untuk mencoba. Qimengdi, yang kebingungan, hanya bisa diminta untuk memakainya agar dia bisa mendapatkan hadiahnya. Itu kemudian mengenakan benda yang ternyata adalah sebuah stocking untuk kakinya. Setelah memakainya, Chu Xiu segera merabanya dan membuat Qimengdi marah. Dia menyebut pria itu dengan sebutan murid pengkhianat. Namun, Chu Xiu dengan cepat meminta sang guru untuk memanggilnya Ge, yang adalah sebuah panggilan intim untuk pria yang lebih muda. Tentu saja, Qimengdi segera menolaknya karena dia tidak akan pernah memanggil pria itu dengan sebutan semacam itu, bahkan hingga dirinya mati. Chu Xiu mengatakan bahwa gurunya itu sangat keras kepala dan mulai merayunya. Di lain sisi, wanita itu masih bersikeras dengan pendiriannya. Dia, yang adalah seorang wanita suci, pasti bisa bertahan melawan trik dari Chu Xiu. Pria itu tidak kehabisan akal dan mulai mengancam akan menyiarkan suara sang wanita ke seluruh kapal agar semua murid mendengarnya kalau dia masih tidak mau memanggilnya dengan sebutan Ge. Sudah tidak bisa mengelak lagi. Pada akhirnya guru itu memanggil Chu Xiu dengan sebutan Ge, walaupun dia sangat marah dan bertekad akan membunuh pria itu suatu hari nanti. Sedangkan di luar kediaman Chu Xiu di Rosy Cloud Peak, Chu Xiu telah kembali dan mulai menyerah untuk mendapatkan Silver Emperor Sen dari Chu Yaoran. Masalah dengan Glio Agoda Tai Suji juga telah berakhir.
Laporan Chu Yaoran detail dan menyeluruh mengenai buah infan di Mensol yang belum ditemukan. Chu Xiu tahu kalau dia ingin menaklukkan eksklusif Demon Welan, maka dia harus meningkatkan kultivasinya. Saat itulah, Chu Xiu mendengar dua orang sedang berbincang mengenai daftar surgawi yang telah diperbarui. Mereka mengatakan bahwa iblis Chu sudah lama mati, jadi wajar kalau sekarang ada yang menggantikannya. Mereka sedang membaca sebuah catatan sejarah di dataran Tiangkong yang memberi peringkat pada orang-orang terkuat dan juga pojok gosip. Satu catatan seharga batu grade menengah. Tentu saja, Chu Xiu hanya bisa tertawa karena iblis Chu yang sedang diperbincangkan sama sekali belum mati dan bahkan masih hidup dengan kondisi sehat. Pria asing itu kemudian menyadari bahwa ada orang lain di peringkat keempat, orang suci yang seharusnya ditempati oleh Zhang Qiangling yang dibimbing oleh Dewa Yinyang. Namun, rupanya tempat itu kini dimiliki oleh Liu Hongyi. Pria lain terkejut karena idolanya, yaitu Zhang Qiangling, sudah tidak ada di dalam daftar. Tapi dia juga penasaran dengan sosok Liu Hongyi dan apakah dia adalah wanita yang cantik. Chu Xiu tentu saja ikut penasaran dengan sosok tersebut. Chu Xiu akhirnya menyapa kedua pria yang sedang berbincang itu. Dia bermaksud membeli catatan berita yang dimiliki oleh keduanya. Mereka tentu saja memberikannya dengan gratis, dan dia berterima kasih. Kedua pria itu diam-diam merasa segan karena mereka tahu Chu Xiu sudah masuk ke dalam daftar Heavenly, jadi mereka tidak boleh main-main dengannya. Pria lain juga mengaku mendengarnya. Dia juga penasaran bagaimana Chu Xiu bisa menjadi begitu kuat. Di lain sisi, Chu Xiu yang masih membaca catatan itu juga bisa melihat kalau Liu Hongyi benar-benar berada di tempat keempat dalam daftar peringkat. Namun, Chu Xiu terkejut mendapati berita selanjutnya di mana kini Liu Hongyi dinyatakan menghilang setelah berkhianat pada sekte Red Dewe. Dia membunuh seorang tetua sebagai bentuk balas dendam untuk iblis Chu, yang sebelumnya dikepung dan dibunuh. Sekte Red Dashwood bahkan menjanjikan hadiah 1 juta Divinian Stone. Saat itulah Chu Xiu teringat lagi pada Liu Hongyi yang konyol. Dia ingat saat pertama kali gadis itu memperkenalkan diri sebagai seseorang yang tidak lagi memiliki keluarga. Sedangkan Chu Xiu mengaku bahwa keluarganya berada di sisi lain bintang saat itu, dan dia tidak bisa melihat mereka lagi. Chu Xiu sudah membantu menguburkan keluarganya, dan karena itu Liu Hongyi menawarkan agar mereka berdua bisa menjadi keluarga. Chu Xiu dengan mudah mengiyakan, dan mereka sepakat untuk menjadi keluarga saat itu juga. Saat itu, dengan kekuatannya, dia meminta bantuan Tao Yao untuk mencari seseorang. Tidak lama kemudian, Yao datang dan segera ingin tahu apa yang mengganggu Chu Xiu hingga membuatnya menatap bulan sendirian. Pria itu mengaku bahwa dia memang sedikit sentimental pada saat itu. Tao Yao kemudian mengatakan bahwa Chu Xiu sudah tinggal di Gunung Yunxia selama lebih dari 30 tahun. Dia kemudian mengatakan bahwa saat kerajaan mortal daerah Kisan diserang oleh ras iblis, sang master menghabisi para iblis dan membawa Chu Xiu kembali. Tao Yao merasakan bahwa waktu berjalan begitu cepat. Chu Xiu jelas sangat beruntung karena waktu itu dirinya masih berusia 3 tahun tapi berhasil bertahan hidup dari serangan iblis. Menurut apa yang dia tahu, ketika seseorang tidak tewas dalam bencana, maka orang tersebut akan mendapatkan keberuntungan yang bagus. Tao Yao berharap agar berkah selalu menyertai Chu Xiu. Tao Yao kemudian mengatakan bahwa daerah Kisan itu adalah kampung halaman, tapi tanah suci itu juga rumah bagi Chu Xiu. Oleh karena itu, Master dan Tao Yao adalah keluarga juga bagi Chu Xiu. Kalau pria itu merasa rindu suatu saat nanti, maka dia bisa kembali kapan saja. Chu Xiu tentu senang dan mengatakan bahwa mereka adalah sayap baginya. Di dalam hatinya, Chu Xiu mengingat 30 tahun yang lalu. Dia jelas tahu bahwa Chu Xiu, yang dianggap sampah itu, bisa bertahan bukan karena keberuntungan, melainkan karena iblis Chula yang sudah merubah takdirnya dengan merencanakan segalanya. Bahkan, pertemuannya dengan Qi Mengdi adalah sesuatu yang sudah diatur sebelumnya agar bisa menyusup ke dalam tanah suci. Di dalam hatinya, Tao Yao merasa bahwa Chu Xiu sudah berubah akhir-akhir ini. Sebelumnya, dia selalu menghindar, tapi sekarang dia justru terlihat dekat. Saat itulah, Tao Yao mengecup pipi Chu Xiu, kemudian menyerahkan laporan yang memang diinginkannya. Setelah itu, Tao Yao segera pergi dari sana dan meminta Chu Xiu untuk segera beristirahat, sedangkan dia akan melanjutkan kultivasinya. Rupanya, Chu Xiu kebingungan karena ciuman itu dan menjadi sedikit grogi. Dia berusaha menenangkan dirinya sendiri sebelum dia membuka laporan itu. Dari sana, dia mengetahui kalau 3 hari yang lalu Liu Hongyi muncul di kota Chang'an di benua timur. Melihat nama kota itu, Chu Xiu tahu itu akan menjadi sedikit sulit. Kota Chang'an berada di bawah Kekaisaran Gretang. Liu Hongyi ternyata benar ada di sana. Dia sedang menyerang seorang pria tua yang kemudian bertanya apakah gadis itu juga akan menjadi sosok seperti iblis Chu dan menjadikan seluruh ras manusia menjadi musuhnya. Pria itu kemudian mengatakan bahwa dia tidak akan pernah memaafkan Liu Hongyi dan sekaligus akan memastikan mengoyak tubuh gadis itu hingga tak bersisa.
Namun, tentu saja, Liu Hongyi tidak peduli dan tetap membunuh pria tua itu. Setelah itu, sebuah suara bertanya apa yang akan dilakukan Liu Hongyi setelah itu. Liu Hongyi kemudian mengatakan bahwa dia akan membunuh semuanya. Sosok tersebut kembali bertanya apakah Liu Hongyi bersedia melawan dunia hanya demi Iblis Chu. Gadis itu mengatakan bahwa dunia adalah musuh bagi Iblis Chu, dan itu berarti musuhnya adalah dunia. Kalau Iblis Chu adalah Buddha, maka dia akan melewati semua orang untuknya. Jika Iblis Chu adalah iblis, maka dia akan membantai semua orang atas namanya. Di lain sisi, Chu Xiu sedang melakukan kultivasi hadiah seni bela diri dari menyelesaikan Taisu Divine Tower. Dia segera mencobanya ketika menyadari bahwa tidak ada orang di sekelilingnya saat itu. Saat itu, dia berhasil menguasai Nine karakter Truth yang merupakan secret laut terkuat surga dan bumi. Selain itu, dia juga menguasai Xingzi Secret yang merupakan secret tercepat di dunia yang bisa menghancurkan formasi besar tanpa terikat. Setelah beberapa waktu, Chu Xiu akhirnya berhasil menyelesaikannya. Baginya, Xingzi Secret adalah hal yang paling sulit untuk dipahami. Bahkan setelah 3 hari dia berusaha, dia bahkan belum mengerti apapun. Saat itulah muncullah seorang wanita yang kemudian memperkenalkan diri sebagai Hu Luofei, yang merupakan tetua dari puncak Daoyun. Gadis itu datang untuk mencari sosok Chu Xiu. Dan inilah akhir dari part 4 dari manhwa yang berjudul Kembalinya Sang Villain Terkuat. Jika kalian suka dengan ceritanya, silakan berkomentar di bawah. Jangan lupa untuk terus membantu channel ini berkembang dengan menekan tombol subscribe, like, dan share ke teman kalian. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.